Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo dari TNG Farm Klaten. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang konsep integrated farming system yang apabila diterapkan dengan baik akan membantu meningkatkan taraf hidup petani sekaligus peternak, sehingga taraf kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Apa itu? Ikuti sampai selesai ya. Petani gurem di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali, mayoritas. Definisi dari petani gurem itu memiliki lahan yang kurang dari setengah hektar atau 5.000 meter persegi. Nah, penghasilan mereka itu di bawah 500.000 per bulan. Itu pun jika padi hasil mereka bercocok tanam hasilnya bagus. Masalah yang paling utama yang dihadapi oleh para petani gurem tadi adalah bagaimana penyediaan pupuk yang sekarang langka, kalaupun ada harganya mahal. Padahal sebenarnya kalau kita bilang sebagai traditional wisdom, yang namanya petani itu selalu dihubungkan dengan yang namanya peternak. Jadi petani peternak. Nah, sebenarnya traditional wisdom tadi menurut saya ya, itu merupakan sebuah integrated farming. Karena apa? Karena jika petani di mana mereka bercocok tanam padi misalnya, mereka sebenarnya bisa mengupayakan pupuk organik jika mereka sambil beternak. Nah, hal itu terjadi pada Pak D saya nih. Ini adalah true story. Beberapa waktu yang lalu saya wawancarai beliau. Jadi selama ini Pak D mengerjakan 1.000 meter persegi atau stugel namanya di Jawa. Kalau satu patok adalah 2.000 meter persegi. Nah, selama ini menggunakan pupuk-pupuk kimia yang harganya mahal dan seringkali sulit mencari pupuknya. Padahal ya namanya sawah ditanami padi itu sangat rakus mengkonsumsi pupuk. Jika pupuk tidak diberikan, maka hasilnya tidak bagus. Hasilnya menjadi kecil. Sehingga dengan demikian bisa jadi biaya produksi bahkan lebih besar daripada hasil yang didapatkan, apalagi kalau terserang wereng atau tikus misalnya. Nah, sesudah hasil diskusi setahun yang lalu, Pak D mencoba nih memelihara 4 ekor domba. Dari 4 ekor domba ini, satu musim, kalau saya bilang satu musim tanam ya, misalnya 4 bulan, karena setahun menanam padi sebanyak 3 kali, bisa mengumpulkan 40 karung kotoran hewan yang sudah diproses menjadi kompos. Nah, oleh Pak D, kompos tadi yang 40 karung tadi dia bawa ke lahan, ke sawahnya dia yang 1.000 meter tadi, untuk kemudian dijadikan pupuk tambahan, tetap menggunakan pupuk kimia. Pada saat saya tanya, Pak D, penggunaan pupuk kimianya berkurang berapa? Beliau menjawab, penggunaan pupuk kimia berkurang 30%. Oke, artinya satu hal yang bagus sudah terjadi. Biaya pupuk kimia berkurang 30%. Nah, kemudian saya tanyakan, hasilnya bagaimana? Khususnya terhadap struktur tanahnya. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya struktur tanah sawah di Indonesia, khususnya di Jawa ini, karena sering banget atau selalu dipakai untuk ditanamin padi, sehingga struktur tanahnya menjadi rusak. Beliau menjawab bahwa sesudah 4 periode, 1 tahun, itu tanahnya menjadi makin gembur, makin mudah diolah. Karena apa? Setiap musim diberikan 40 bagor kotoran hewan atau pupuk kompos dari hasil 4 dombanya tadi. Artinya dari media tanahnya, sawahnya terjadi perbaikan.
Nah, kemudian masuk ke pertanyaan yang paling penting. Apa itu? Hasil panennya berapa? Saya tanya ke Pak Ade dulu nih. Sebelum menggunakan tambahan dari pupuk kompos, hasilnya berapa Pak Ade sekali panen untuk 1000 meter persegi? Jawabnya adalah antara 10 sampai 11 bagor. Bagor itu yang plastik ya, untuk wadah di desa-desa itu. 10 sampai 11 bagor gabah kering. Nah, saya tanya nih, sesudah diberikan pupuk kompos hasilnya berapa? Beliau menjawab 16 sampai dengan 17. Artinya ada pertambahan 5 bagor sampai dengan 6 bagor satu kali panen di dalam satu musim. Kalau kita rata-ratakan, terjadi peningkatan produksi sebanyak 30%. Jadi produksinya meningkat, biayanya berkurang, karena kotoran hewan atau kompos itu hanyalah merupakan produk sampingan dari beternaknya Pak Ade. Sehingga dengan demikian apa? Pendapatan Pak Ade satu kali musim tanam akan menjadi meningkat. Nah, sebenarnya ini yang harus dilakukan oleh para petani di Indonesia. Kalau dihitung tadi menggunakan referensi tadi, dihitung artinya apa? Untuk 1000 meter itu butuh 4 ekor domba. Kalau satu patok 2000, 3 kalikan 2, artinya butuh berapa? Artinya butuh memelihara 8 ekor domba. Kalau memiliki 1 hektar sawah, cukup dengan memelihara berapa? 4 kali 10, 40 ekor domba. Dengan demikian, maka kebutuhan pupuk akan bisa turun sampai dengan 30% dan hasilnya menjadi lebih bagus. Oke, jadi di mana integrasinya? Integrasinya terjadi integrasi antara peternakan dan juga pertanian. Kalau kita hitung-hitung tadi ya, di sawah seluas 1000 meter butuh 4 ekor kambing atau domba. Apakah jumlah itu benar-benar mencukupi? Ya, mari kita lakukan bersama-sama riset, para mahasiswa, para dosen, dan siapapun lah yang berkepentingan dalam hal ini. Kemudian hal lain lagi yang bagus adalah apa? Pada saat seorang petani misalnya, lahannya 1 patok 2000 meter persegi, dia memelihara 10 ekor kambing atau domba. Yang terjadi adalah biaya produksi sawahnya, padinya berkurang, kemudian panen meningkat. Dia mendapatkan tambahan penghasilan dari sana. Dan jangan lupa, pada saat dia memiliki tadi 8 sampai 10 ekor kambing dan domba, kambing dan dombanya bisa menjadi tambahan penghasilan buat dia. Tambahan penghasilan karena kemudian kalau beranak pinak bisa dijual. Nah, dengan demikian ada tambahan double income nih. Dari pertanian sawah meningkat, dari peternakan juga mendapatkan tambahan penghasilan. Dengan demikian, maka kesejahteraan petani juga akan menjadi meningkat. Sampelnya sih memang baru 1 ya, tetapi paling nggak akan saya tambahkan 1 sampel. TNG Farm pada saat ini mengelola lahan sewa sebanyak 3 hektar lebih. Dan sudah berjalan hampir 2 tahun, kami sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia. Semua lahan yang kami tanami, baik itu rumput ataupun ramban, semua dipupuk dari kohe, pupuk kompos yang dihasilkan dari peternakan kami sendiri, kotoran kambing dan domba, dan hasilnya bagus. Dengan demikian maka biaya pupuk kami 0. Tetapi hasil panen dari lahan pakan kami mencukupi, bahkan berlebih untuk kepentingan ternak-ternak yang ada di TNG Farm Klaten. Nah, oleh karena itu, ayo kawan-kawan, para peternak, para petani juga, kita lakukan integrated farming, sehingga apa? Dengan cara tradisional ini tapi dilakukan dengan lebih komprehensif, maka kesejahteraan Anda, kesejahteraan para petani gurem, para masyarakat kecil yang ada di pedesaan akan bisa menjadi lebih baik. Ayo kita lakukan bersama-sama.